Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Reza Farlevi dengan NIM 210535614841 dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan praktikkan routing dinamis, OSPF dan EGRP untuk ujian praktikum. Untuk topologinya kita menggunakan 2 buah router, 2 buah switch dan 10 PC. Kemudian untuk menghubungkan router dengan router kita menggunakan port serial. Sedangkan untuk menghubungkan router dengan switch kita menggunakan kabel string pada port fast Ethernet. Kemudian untuk menghubungkan switch dengan PC menggunakan kabel string pada port fast Ethernet juga. Karena pada switch bawaan port fast Ethernet dibutuhkan kurang, maka kita harus menambahkannya sendiri. Untuk konfigurasi, yang pertama dilakukan adalah konfigurasi IP pada router. Lalu ketik EN untuk masuk ke router. Berikutnya, ketik conf spasi T untuk masuk ke menu konfigurasi. Untuk konfigurasinya akan terlihat seperti pada video. Setelah itu baru kita bisa mengkonfigurasi routing EGRP. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah masuk menu CLI, lalu masuk ke router konfigurasi dengan mengetikkan EN, lalu di enter, lalu ketikkan conf spasi T, lalu di enter. Setelah itu baru kita bisa mengkonfigurasi routing EGRP. Yang pertama harus dilakukan adalah mengetikkan router spasi EGRP spasi ASN yang diinginkan. Satu, kita bisa menambahkan network address yang diinginkan. Kita bisa menambahkannya dengan mengetikkan network spasi network address yang diinginkan spasi subnet, lalu di enter. Lalu setelah itu ketikkan exit 2 kali. Setelah itu ketikkan copy running -config spasi startup -config. Sintak ini berguna untuk menyimpan konfigurasi dari RAM ke NVRAM, sehingga ketika router dinyalakan setelah dimatikan, konfigurasi akan langsung bisa digunakan. Lalu kita lakukan hal sama pada router 2. Setelah kita selesai melakukan konfigurasi routing EGRP pada router 2, kita akan mengatur IP address pada setiap PC. Kemudian untuk menguji apakah sudah terhubung dengan apa belum, bisa melakukan ping dan melakukan traceroute seperti yang ada pada video. Jika sudah selesai, maka konfigurasi routing EGRP sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi OSPF. Yang pertama dilakukan adalah membuat topologinya yang terdiri dari satu buah server. Selanjutnya, seperti sebelumnya, untuk menghubungkan router 2 dengan router 3 menggunakan kabel serial pada port serial. Lalu untuk menghubungkan router dengan switch menggunakan kabel string pada port fast Ethernet. Begitu juga untuk menghubungkan switch pada PC juga menggunakan kabel string pada port fast Ethernet. Langkah pertama yang harus dilakukan untuk mengkonfigurasi OSPF adalah memberi IP pada router 2 terlebih dahulu, seperti yang terlihat pada video. Setelah menambahkan IP, kita langsung konfigurasi routing OSPF dengan mengetikkan router spasi OSPF spasi proses ID. Setelah itu klik enter.
Untuk menambahkan network, kita bisa menggunakan sintaks network spasi network ID spasi wildcard spasi area diinginkan. Wildcard adalah kebalikan dari subnet. Jika subnet biasanya adalah 255.255.255.0, untuk wildcard adalah sebaliknya, seperti 0.0.0.255. Setelah itu klik enter. Sama seperti sebelumnya, kita mengetikkan sintaks copy running config startup config. Lalu lakukan hal yang sama pada router 3. Setelah selesai mengatur router atau mengkonfigurasi router, bisa mengkonfigurasi IP pada PC 10 sampai PC 12. Setelah itu, sama seperti sebelumnya, kita bisa melakukan ping dan traceroute untuk mengecek apakah PC sudah terhubung dengan baik. Setelah konfigurasi PC selesai, kita bisa menghubungkan router 3 dengan server menggunakan kabel cross pada port fast Ethernet. Selanjutnya, yang harus dilakukan adalah mengatur atau mengkonfigurasi IP pada server, seperti yang terlihat pada video. Setelah selesai mengkonfigurasi IP, kita bisa langsung mengatur DNS. Untuk caranya bisa masuk ke menu service, lalu DNS. Setelah itu kita bisa memberi nama DNS yang kita inginkan, lalu IP network address juga. Setelah itu klik add dan ubah DNS service dari off menjadi on. Untuk mengeceknya, kita bisa melakukan ping pada network address tadi, yaitu dengan mengetikkan ping spasi 200.0.0.2. Lalu cara kedua untuk mengeceknya adalah dengan masuk ke menu desktop, lalu ke web browser, lalu masukkan alamat DNS tadi pada menu URL untuk mengecek apakah sudah bisa digunakan apa belum. Jika sudah muncul seperti pada video, maka DNS sudah berhasil dibuat. Setelah muncul seperti pada video, maka routing, OSPF, dan EIGRP sudah berhasil dibuat. Sekian demo yang bisa saya lakukan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.